Kamu ingin menjelajahi tempat-tempat baru, tapi terkadang yang kamu dapatkan hanyalah publisitas palsu atau uang tiket yang terbuang percuma. Apakah menurutmu jebakan turis layak untuk dilihat hanya demi imajinasi? Tentukan pilihanmu setelah mendengar 7 contoh berikut ini. Mari kita kembali ke masa lalu ke tahun 1971. Bayangkan kamu tinggal di sebuah kota yang tenang di Spanyol. Semua rumah berdinding putih dan jalanannya beraspal batu. Kamu sedang tidur, tapi kemudian kamu mendengar tetangga berteriak. Apa yang bisa terjadi pada pagi hari di bulan Agustus yang menyenangkan di kota yang tenang seperti ini? Kamu pergi ke rumah tetanggamu dan melihat kerumunan orang yang sudah berkumpul. Penghuni rumah mengklaim bahwa gambar wajah tiba-tiba muncul di lantai rumah. Inilah awal mula kisah terkenal Belmes Peces. Keluarga tersebut bilang mereka mencoba untuk menghapus wajah itu beberapa kali, tapi wajah itu terus muncul. Hal ini menjadi masalah besar di antara orang-orang dan mereka mulai berpikir ada fenomena paranormal yang terkait dengan rumah tersebut. Rumah itu pun menjadi terkenal dan ratusan turis mulai mengunjunginya. Bahkan, rumah itu diiklankan kepada orang-orang sebagai La Casa de las Caras, rumah wajah. Selama 3 dekade berikutnya, keluarga tersebut mengklaim bahwa wajah-wajah terus bermunculan. Wajah-wajah tersebut bervariasi berdasarkan jenis kelamin, bentuk, ukuran, dan bahkan ekspresi wajah. Beberapa orang percaya keluarga tersebut menemukan cara untuk membuat wajah-wajah tersebut, dan dengan ketenaran tipuan tersebut, mereka mendapatkan perhatian. Beberapa orang lainnya percaya keluarga tersebut mengatakan yang sebenarnya, dan ada sesuatu yang supernatural yang terlibat. Tapi bagaimana dengan fakta ilmiahnya? Penyelidikan dan penelitian telah dilakukan selama bertahun-tahun. Para peneliti mengambil sampel dari dinding beton untuk melakukan beberapa tes pada sampel. Salah satu penelitian menyimpulkan bahwa wajah-wajah tersebut ditambahkan dengan pigmentasi. Namun, penelitian lain yang dilakukan pada 1990 menyatakan gak ada jejak cat yang ditemukan. Kesimpulannya, ada 3 hal utama yang dapat membuat wajah-wajah ini. Hal ini mungkin terkait dengan zat yang mempengaruhi struktur semen, produk yang menjaga semen tetap pada tempatnya, dan yang terakhir, pigmen yang digunakan dalam resin. Penjelasan-penjelasan utama ini membuktikan gak ada hal paranormal yang terjadi di rumah tersebut. Mereka terlihat seperti wajah manusia, itu sudah pasti. Tapi bagaimana jika otak kita entah bagaimana menghubungkan titik-titik tersebut untuk membuatnya menyerupai wajah manusia? Terkadang kamu melihat sebuah objek sehari-hari dan melihat wajah juga. Sebagai contoh, sebuah steker bisa terlihat seperti wajah yang tersenyum. Hal ini terkait dengan kita sebagai manusia. Fenomena ini disebut pareidolia wajah. Para ilmuwan bilang kita melihat wajah pada objek sehari-hari karena otak kita terbiasa memproses objek untuk ekspresi emosional. Beberapa tempat menjadi tempat wisata karena keingintahuan orang tentang hal-hal yang diduga paranormal. Namun, ada beberapa tempat di dunia ini yang gak ada hubungannya dengan hal-hal supernatural, tapi tetap populer. Misalnya, Balkon Juliet. Balkon ini berada di kota Verona, Italia. Kamu bisa melihat balkon bangunan bata tua dari alun-alun kecil. Apakah ini benar-benar balkon Juliet? Bukan. Kamu tahu, Juliet Capulet alias Giulietta Capuletti adalah karakter fiksi. Misalkan kamu adalah penggemar Shakespeare dan ingin melihat seperti apa rasanya mengunjungi tempat di mana Romeo dan Juliet saling memandang di malam hari, maka tempat ini cocok untukmu. Banyak orang tampak menyukai ide ini. Tempat ini merupakan salah satu lokasi wisata yang paling banyak dikunjungi di Verona. Untuk melihat atau tidak melihat tempat ini, terserah kamu. Mari kita pergi ke Sri Lanka dari Italia. Ya, ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Di pantai selatan negara ini, para nelayan biasa menangkap ikan dengan egrang kayu yang tertanam di dasar laut. Sistem ini dirancang oleh penduduk setempat di sana dan digunakan selama bertahun-tahun. Mereka punya akses ke perairan yang lebih dalam tanpa harus berpindah dengan perahu. Namun, para nelayan harus meninggalkan cara menangkap ikan seperti ini setelah tahun 2004 karena bencana alam. Banyak nelayan dengan egrang harus pindah ke pedalaman untuk mencari pekerjaan. Lalu mengapa para turis masih melihat para nelayan dengan egrang kayu di pantai selatan Sri Lanka? Orang-orang ini nggak benar-benar memancing. Sebaliknya, mereka sedang berpose. Para turis mengambil foto dan sebagai imbalannya, para nelayan mendapatkan tip. Kalau kamu ingin melihat para nelayan menggunakan metode ini, kamu masih punya kesempatan loh. Beberapa dari mereka memancing dengan egrang di pantai yang gak terlalu ramai. Nomor 4 adalah Kastil Bran dari Rumania. Kastil ini terkenal sebagai rumah bagi salah satu tokoh literatur yang paling hidup, Count Dracula.
Penggambaran kastil dalam buku tersebut sesuai dengan penampilan kastil ini. Namun sekali lagi, Dracula Bram Stoker adalah karakter fiksi. Maaf untuk terus mengangkat sisi realistis ini. Kastil Dracula yang digambarkan dalam buku ini didasarkan pada kastil Bran. Menurut situs web kastil ini, jangankan untuk melihat kastilnya, penulisnya saja nggak pernah mengunjungi Rumania. Namun, penulis telah melakukan riset tentang kastil ini. Kastil Bran menawarkan akar sejarahnya dan mungkin akan memberimu alasan untuk berkunjung. Kastil dari abad ke-14 ini akan membuatmu berpikir bahwa semua yang kamu dengar tentang vampir mungkin benar adanya. Dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah, kastil ini penuh dengan kamar-kamar tua, terowongan, dan masih banyak lagi. Mungkin kamu bisa menempatkan peti mati Count Dracula di sebuah ruangan dalam imajinasimu. Aku akui, tempat ini merupakan objek wisata yang dibuat dengan sangat cerdas. Di tempat ini, penduduk setempat memutuskan untuk mengubah seluruh desa mereka menjadi pusat wisata. Coba tebak, mereka berhasil. Pada puncak musim liburan, ribuan orang mengunjungi tempat ini. Aku berbicara tentang Sleepy Hollow. Tentu saja, kamu nggak akan menemukan penunggang kuda tanpa kepala di sini, tapi kamu akan disambut oleh suasana yang menyeramkan. Ide untuk mengubah Sleepy Hollow menjadi kota yang misterius bagi para turis muncul pada pertengahan tahun 90-an. Kota ini dulunya bernama North Tarrytown pada 1883. Namun, ratusan orang kehilangan pekerjaan mereka di kota ini. Mereka mencari solusi, dan alih-alih bermigrasi ke tempat lain, mereka mengganti nama kota mereka. Bagian dari rel kereta api ini menjadi terkenal karena sebuah film epik, film Bridge on the River Kwai, dibuat pada 1957. Film ini mengambil latar belakang sejarah pembangunan kereta api Burma. Namun, jembatan yang ada di sana adalah semacam objek wisata palsu. Jalur kereta api Burma nggak pernah benar-benar melewati sungai Kwai di Thailand. Sebaliknya, jalur ini melewati sungai Mae Klong. Jembatan yang dimaksud dalam film itu sebenarnya berada di sungai Kwai. Film ini sangat sukses di mata penonton dan kritikus. Jadi, orang-orang mulai mencari jembatan tersebut. Pemerintah mengambil kesempatan ini dan membuat langkah sederhana. Mereka menamai ulang bagian sungai Mae Klong. Maksudku, secara teknis, lokasi jembatan itu salah, tapi ini masih merupakan situs dengan nilai sejarah yang kuat. Lingkungannya juga sangat indah dan layak untuk dikunjungi. Shangri-La dikenal sebagai benteng mistis, namun ada mitos yang mengelilinginya. Zhongdian adalah sebuah kota di Tiongkok dan diubah namanya menjadi Shangri-La pada 2001 oleh pemerintah. Mereka ingin menarik lebih banyak wisatawan. Mengapa wisatawan berkunjung ke sana? Shangri-La adalah pemukiman utopis yang disebut dalam novel James Hilton berjudul Lost Horizon. Buku itu diterbitkan pada 1933. Tempat ini memang berpura-pura menjadi pemukiman fiksi, tapi secara keseluruhan, area ini cukup keren. Ada rumah-rumah besar bergaya Tibet yang dibangun di pinggiran pedesaan Himalaya. Di sana kamu bisa melihat yak merumput dan elang terbang. Kalau kamu ingin belajar lebih banyak tentang budaya Tibet, tempat ini bisa menjadi pilihan tepat. Ini dia bonus yang berhubungan dengan Sherlock Holmes. Ini mungkin sebuah misteri yang ditinggalkannya, atau dia hanya ingin menyesatkan kita. Museum Sherlock Holmes yang didedikasikan untuknya di London bukanlah rumahnya. Ya, sekali lagi, dia adalah karakter fiksi, tapi alamat buku itu adalah 221B Baker Street, dan alamat sebenarnya dari bangunan itu adalah 239 Baker Street. Ditambah lagi, sejak buku-buku tersebut dicetak, nomor bangunan di Baker Street hanya sampai 100-an, bukan 200-an. Apakah kamu ingat jebakan turis lainnya? Beri komentar di bawah ya.